Halo friend, nah, sekarang saya sudah mencapai di Nirwana Sikapa dalam acara HUT Black Magma yang pertama. Oke, saya lanjut duluan, ya, nanti kita lanjut lagi. Oke. Betul apa? Yo. Saya nggak cuma pedas, bukain ya, bukain ya. Oke? Oh, nggak usah. Dibukain Mbak. Aja. Silakan. Kakak Maya loh. Makasih ya Kak. Sama-sama. Itu sebenarnya nggak diikut nggak apa-apa, tapi pastikan tidak ada batahan. Kalau ada batahan biasanya ada luka di dalam. Karena apa, kaki itu juga nanti bisa digunakan sebagai pembalut. Bagian yang tertusuk kita masukkan ini bagian tertusuk. Nah, pembalutannya nanti ditekan yang di sini sama di sini. Jadi luka ini tetap nggak bisa. Kalau teman-teman pas ada diklat, undang-undang nggak apa-apa. Kalau undangnya secara pribadi, insya Allah free. Hanya mungkin yo kalau longgar jangan terlalu longgar, tapi kalau sesak ojo kesetaan banget. Ya, seperti itu. Mungkin itu sedikit sharing untuk sore hari ini. Apa Eropa titik. Potong tumpeng, silakan kepada owner dari Black Magma. Ya silakan Mas Toman selaku owner Black Magma yang tadi konsepnya keren, kekeluargaan. Betul. Ya, dan kita tidak hanya untuk bisnis saja, tapi kita di sini semua adalah keluarga Black Magma. Asik. Dan yang saya suka adalah Black Magma Rudo iki yo tak tukok ya. Ini jotak kayak sopo. Oh, terserah mau dikasihin siapa. Mungkin silakan yang mau diberikan Sinten. Mungkin ada bapak, tadi ada bapak yang baru saja Boleh beri hadir. tepuk tangannya untuk Black Ya, Magma yang tepuk berulang tangan tahun untuk Black yang Magma. pertama. Ya, untuk yang pertama Black Magma. Ya, oke ya. Tarik napas dulu ben kompak. Iya. Tahan 1 2 3 10. Pas, oke. Oke, siap. Ya, oke siap. Pertanyaannya ulangi lagi. Enggak tapi Mbak Maya tadi aku. Beri tepuk tangan untuk Om Lagi. Iya. Sambut. Iya, oke. Apresiasinya dong untuk Om Sabar, teman-teman. Luar biasa. Om Sabar ini sudah cancel semua kegiatan di tanggal 30 Juli hanya untuk datang di acara first anniversary-nya Black Magma. Matur nuwun Om Sabar, silakan. Ya. Luar biasa nih, teman. Halo Naya. Naya juga mau ikutan nih. Boleh saya dulu? Boleh monggo. Nyalakan ceklek starter jalan muter kampus UNS ya. Iya, Seret, karena rumahnya habis dekat itu sana. pulang. Aku masih bisa. Itulah timbul perasaan saya bisa. Nah, luar biasa, tepuk tangan untuk Om Sabar. Jadi kalau misalnya baru dapat musibah yang kecil gitu ya, nggak usah patah semangat kan Iya, gitu ya. oke. Harapannya seperti itu. Oke, itu terkait dengan pengalaman hidupnya. Nah,
Bagaimana Om cara memanage gym? Waktu itu masih sendiri ya Om? Iya. Masih sendiri ya? Iya. Ketemu sama mamanya anak-anak gimana ceritanya tuh? Itu nah, Beliau racunnya. pendaki juga? Iya. Ketemunya di gunung? Ketemunya di gua. Kok menteni Om? Lain ya. Lain ya? Karena dia dulu mahasiswa, saya bukan mahasiswa kan. Oke. Saya sedikit-sedikit punya alat untuk latihan SRT ya, single rope teknik, Oke. naik caving, terus arung jeram sedikit-sedikit ada lah gitu Iya, ya. iya. Akhirnya dia saya pura-puranya dilatih ya. Oke. Nggak tahunya saya malah jatuhnya. Modus. Bukan modus. Itu kehendak yang maha kuasa loh. Oh iya oke. Sudah Pertama, diatur. keingintahuan itu ini lagi ada trik ya. Ya. Satu trik yang sangat luar biasa. Ya. Kalau punya teman atau sahabat siapapun yang mempunyai berkebutuhan khusus seperti saya, Ya. jangan dijauhin, dideketin. Oke. Karena kadang-kadang andai kata tetangga ada yang seperti ini, kita jauhin. Ya. Nah, sebetulnya kawan yang berkebutuhan khusus ini butuh dengan interaksi dengan yang fisik. Oh, silakan, ayo. Nama saya Sukma. Ya. Saya mau tanya. Agak dekat, biar teman-teman Namanya Sukma. dengar. Saya cuma mau tanya, itu 6 hari logistiknya apa aja? Oh ya, terus? Udah ya, oke baik. Oke, sebentar. Ya, Ini 6 hari yang gimana itu? 6 hari yang waktu naik ke Oh, naik ke saking Elbrus banyaknya ya? gunung ya. Oke. Gini Mbak Sukma, jangan pergi dulu, santai aja di sini. Saya enggak gigit loh, saya udah jinak. Kemarin sudah diterima di situ aman gitu. Ada dukunnya juga aman, ada aman gitu. Nggak usah khawatir sama saya. 6 hari itu ini saya kasih trik ya. Ya. Untuk pendakian di luar negeri itu nggak begitu susah, ya kan? Karena semuanya sudah dipersiapkan dari guide dong. Oke. Nah, kita sombong dikit ya, padahal capek juga. Nah, dari situ paling tidak kita mempunyai sendiri itu logistiknya itu bubur yang disedot air panas. Kiat. Buat teman-teman yang masih jomblo, Jangan biasanya kan di gunung nanti bisa dapat jodoh. siapa tahu, padahal itu kehendak yang maha kuasa ya. Iya. Gini Mas. Kamu nggak mau nanya yang nanya jomblo apa enggak gitu nanya? Enggak, dia istrinya 2 itu. Tidak canda loh Mas ya. Siapa Mas namanya tadi? Henry. Henry. Oh, demit. Oke, triknya Mas. Aku kebetulan ya. Ya ini itu- tolong didengerin baik-baik ya buat yang Jomblo. jomblo-jomblo ya. Gini Mas, kalau jodoh itu tak lari kemana Mas, sebetulnya. Ya kan, semuanya itu ada dari yang maha kuasa. Ya, karena kalau itu saya kejar, dia berlari. Kalau saya tinggal, dia mengikutin. Nah, itu namanya jodoh juga nggak tahu. Ya kan, kadang-kadang ada ketemu sehari besok minta nikah. Ya kan, kita nggak tahu loh. Benar itu. Kalau trik saya terbuka apa adanya. Saya orang miskin, kaki saya satu, saya tidak punya apa-apa. Yang punya apa? Semangat dan mental untuk menghidupi anak dan istri saya. Seperti itu Mas. Oke? Oke. Nah, yang jomblo segera punya pasangan ya Mas. Ya, oke Mas. Selamat malam Om Gorki. Yuk, selamat malam. Saya fan berat Om Gorki. Fan konco. Perkenalkan, nama saya Ari dari Watonanja. Saya ingin bertanya sama Om Gorki tentang P3K. P3K ya Om. Untuk P3K, apakah tisu magic juga masuk dalam P3K untuk pendakian? Ini ya. Tisu magic. Ya. Selama ini dalam perjalanan saya tidak pernah menggunakan itu Mas. Ini bukannya saya apa ya? Saya fanatik, itu enggak. Tapi kalau itu kepepet banget untuk mencapai sesuatu, ya kan? Ini bukan atlet ya Mas ya, ya kan? Kadang-kadang kan kalau atlet kena doping sampean Mas, ya kan? Nah, kepuasan di batin di hati tidak bisa mereka yang beli, ya kan? Itu kalau menurut saya sah-sah saja, ya kan? Tisu magic kita gunakan sesaat aja kan, habis itu selesai, ya kan? Karena itu Yuk.
Nanti menyusul. Besok bisa foto lagi. Oke, 1, 2. If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream, it's how I feel, that you deserve better than me. Halo friend. Nggak lupa ini ya. Friend ini Kanca itu konco. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Black Magma yang sangat luar biasa ya. Dalam jangka 1 tahun sudah bisa mengemas hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa bisa semakin sukses dan acaranya semakin meriah. Cocok banget kalau di pantai, apalagi kita camping di tengah sungai. Oke, di balani. Ya, ayo Mas. Oh, tempel. Iya, silakan pasukan Cidro, ayo sini. Kita ulang lagi ya, dari sini saja ayo sampai konsentrasi. Ojo ditatase nanti kita. Ya, oke. Jarene dhewe pokoke tempelannya sing oke. Koyak dormese. Iya. Tak deweke kok. Tak. Gawe apa, Mas? Stiker sing ning tempelin dalane lho. Ya, lanjut. Boom 30, lanjut 31. Apa? Ben konsentrasi rasa kakean. Apal, oke. Oke friend, sekarang saya Sabar Gorky mau ngobrol-ngobrol di anniversary-nya Black Magma yang sangat luar biasa ini. Dalam jangka 1 tahun sudah bisa mengemas dan perlengkapan yang sangat luar biasa. Ini tidak semua orang yang mempunyai mental yang seperti ini, gitu. Gimana Mas Toman? Semangat pagi. Semangat pagi, Ya. Om. Terima kasih, Ini Om. dengan apa ya? Jangka waktu tahun ya, 1 tahun ini anniversary-nya dari tahun 2021, sekarang 2022 bisa menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa, fasilitas terhadap teman-teman para pendaki ya, yang mungkin dari pendaki awam sampai ke orang yang ada di tingkat tinggi ya, orang pengusaha-pengusaha yang membutuhkan itu. Ceritanya gimana ini Mas Betul? Oke Om, jadi sebelumnya terima kasih ini. Ya, sama-sama. Saya ini sudah diajak berbincang-bincang oleh sang champion. Terima kasih. Bagi saya sang champion juara dengan semangat yang luar biasa Om Sabar Gorky, sebagaimana kita tahu adalah pendaki dari
4 World Summit ya Om. Ya. Nah itu kita dengan bangga Black Magma siap untuk memberikan informasi, siap untuk berbagi dengan Om Gorky. Nah, jadi begini nih Om, Ya. konsepnya Black Magma itu sebenarnya sederhana pertama. Oke. Itu berangkat juga dari hobi saya. Ya. Waktu SMA sama kuliah itu untuk naik gunung. Nah waktu itu saya senang naik gunung walaupun saya itu tidak ikut badan ya, tidak ikut mapalaman, hanya senang naik gunung aja sama teman-teman. Nah kalau dikatakan apa namanya penggiat pendaki yang antusias juga masih kalah dengan yang lain-lain. Tapi saya selalu cinta untuk berkegiatan ya, kegiatan di outdoor ya. Entah itu naik gunung, entah itu di sungai ataupun dimanapun. Saya senang orang yang senang dolan. Ya, berbau petualangan ya, lah. Berbau gitu. petualangan itu. Nah itu saya itu Black Magma ini kan unit usaha ya, unit usaha. Jadi artinya kita memang membangun Black Magma ini untuk membuat suatu unit usaha yang menghasilkan itu. Ini unit usaha yang benar-benar saya cintai. Ya. Saya sudah melakukan beberapa usaha sebelumnya ya, dari ada yang jualan ini itu, marketplace, terus ada yang gagal juga. Pada akhirnya waktu itu saya muter-muter Om, ceritanya ini cerita-cerita aja ya. Ya, piknik ya. Piknik kita saya muter-muter waktu ini sekarang ini kan Merapi ya. Merapi sebagai salah satu gunung yang teraktif di dunia itu sedang mengalami fase efusif. Nah saya secara tidak sengaja ada teman, ngikutin itu, apa sih asiknya? Nah saya mulai mengikutin itu asik sekali. Jadi kita mengikuti perkembangan Merapi dari hari ke hari, statusnya dan banyak ya parameter-parameter yang diikuti, mulai dari perkembangan kubah lava, terus jalur evakuasi, dan kebetulan pada tahun 2006-2007 dulu saya itu ikut Komdev Merapi UGM. Jadi beberapa sabodam yang ada di Merapi itu adalah hasil rancangan dari tim kami di Teknik Sipil UGM waktu itu. Nah itu akhirnya saya kayak bukan dapat wangsit ya, tahu-tahu datang aja itu Om. Saya waktu itu ada di posko Babatan, saya ingat saya lihat peluncuran. Jadi dia sudah nggak berwarna merah. Kalau malam mungkin berwarna merah. Betul. Tetapi dia sudah ada di kondisi terang, peralihan ya, dari pagi, dari dini hari ke siang. Jadi sekitar jam 5:30. Ketutup sama ini ya, awan ataupun cuaca yang gitu ya. Betul. Nah itu 5:30 itu kita sudah nggak tampak merahnya, tampaknya hitam. Jadi seperti seperti aspal. Aspal, luncuran aspal. Itu asap ya. Iya. Asap ya, pedus gembel ya, itu ya, pedus gembel, APG, awan panas guguran. Terus saya mau bikin usaha yang berhubungan dengan gunung dulu. Ya, betul. Entah itu penyewaan, entah itu penjualan produksi atau apapun, pokoknya saya berhubungan dengan itu. Saya muncul nama pertamanya Black Lava. Karena yang sudah keluar dari gunung itu namanya lava. Itu ya, lava ya. Tapi ternyata Black Lava itu sudah dipatenkan orang banyak. Akhirnya saya bikin Black Magma yang belum ada. Betul, mantap. Saya bikin Black Magma ini, konsepnya pertama kita bikin nama itu ngasal Om. Karena itu tadi, mosok nggak ada yang lain, mosok karena itu sudah dipatenkan orang kita nggak seluruhnya, cuma diganti lavanya jadi magma. Saya konsultasikan terus salah satunya kepada rekan-rekan yang di posko berkegiatan di Merapi itu, kalau kamu memang mantep sama nama itu, ambil aja. Jangan kamu pusing dengan brand. Kalau kamu memang mantep, jalanin aja semantep-mantepnya gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi jangan kamu mikir brand kata-kata ini yang menarik. Kalau kamu memang mantep dan itu sudah jadi pilihanmu, ambil aja brand itu. Gitu, ambil aja. Nah, mulai dari situ saya diawali dengan hanya beberapa tenda. Jadi yang peralatan wajib naik gunung dulu tuh Om. Seperti apa itu Om? Tas, terus tenda ya pasti, matras, alat masak. Itu dulu pertama saya konsep itu dulu. Nah, akhirnya saya muncul ide. Karena ini juga kebutuhan ya. Iya, kebutuhan.
Terus saya mau sesuatu yang berbeda. Berbeda itu artinya penyewaan tenda itu saya buka ya. Di Instagram, di mana-mana itu sudah banyak, banyak, dan alatnya standar semua. Nah, saya ingin bahwa orang itu kalau datang ke tempat Black Magma ini, basecamp ini, dia harus one stop rent. Jadi dia mau sewa itu sudah nggak perlu mikir kemana. Sudah nggak perlu mikir saya mau sewa ini di sini. Ya. Kalau nggak ada ini bercabang-cabang ya, bercabang-cabang. Cukup tempat saya. Semuanya ada. Gitu. Yang pasti kan ngirit biaya transportasi. Betul. Daripada kemana-mana, tempat saya ada semua. Mulailah saya lengkapin semuanya. Dan saya sendiri karena punya pengalaman, naik gunung, alat-alat yang kita butuh tapi nggak disewakan, itu juga kita tambahkan. Seperti yang pernah saya sampaikan waktu semalam kita ini, ngobrol-ngobrol ya. Ada binokular. Binokular itu saya itu pakai binokular itu benar-benar membantu waktu explore. Banyak orang yang tidak menyewakan itu. Nah, yang disewakan mungkin kamera atau yang kebutuhan ini ya drone atau apapun. Kita ada itu, tapi kita tambahkan sesuatu yang memang lain daripada yang lain. Gitu. Dan ya saya pernah sampaikan, kalau Anda berpetualang Anda nggak pakai binokular itu rugi. Karena jarak jauhnya ini kita bisa melihat ya. Jadi kalau kita andai kata ya bisa memantau rekan yang lain. Oh, ini sampainya di mana? Kalau di saat kita di gunung, andai kata di Gunung Salju itu bisa. Nah, dan di saat di tengah, oh ini baru sampai sini radius segini. Di situ kalau pakai binokular. Nah, itulah fungsi dari perlengkapan. Gini Mas Tovan, ini sangat luar biasa dan menarik ya. Kalau yang lain kan Mas Tovan sendiri hobinya berpetualang ya, semua kegiatan yang berbau dengan alam bebas dan berpetualang ya gitu. Kalau untuk sungai itu gimana Mas? Rencana ke depan ini atau... Nah, ini sungai ini saya lihat bahwa sekarang awareness untuk kebersihan sungai, lingkungan itu tinggi. Sudah tinggi. Sudah mulai dan saya dari dulu memang kita kok nggak bisa sama kayak Belanda sih gitu. Yang ada delta plain di sana ya. Delta plain, sungai-sungai bersih. Kita kok nggak bisa seperti itu. Wisata air itu sangat menarik menurut saya. Nah, bisa juga untuk konsep-konsep untuk warung apung. Terus mungkin nanti suatu saat kita juga akan camping itu tidak hanya di hutan saja. Betul. Ya, tidak hanya di atas gunung, di puncak, di hutan pinus kayak gini ataupun di pinggir pantai, tapi kita juga ada bisa juga kita camping di tengah sungai. Di tengah sungai. Kalau konsepnya itu susah, ada kok yang bisa. Yang pernah tapi bukan di sungai. Nah, ini kalau menurut saya di sungai bagus. Jadi saya waktu itu ke Lampung, ke salah satu resort di sana, itu hotel itu memang diapungkan. Walaupun nanti tetap pasti ya ada tambang untuk mengikat ya. Ada tambang untuk mengikat. Nah, saya pernah di situ. Saya dokumentasikan di situ waktu itu. Kalau nggak salah namanya Hotel Andreas Resort di Pahawang. Itu di atas sungai. Atas sungai itu. Air di atas celah teluk ya. Di atas teluk gitu ya. Nah, yang belum ini kan sungai. Nah, saya rasa potensi untuk kita untuk melakukan camping atau kegiatan wisata di atas sungai apung itu menarik sekali untuk di explore gitu. Oke, di Indonesia ini kan sangat luar biasa, dan kalau saya pernah jalan-jalan itu kalau mengatakan Indonesia ini paling cantik alamnya. Kan? Terus kalau sungai apa? Karena sungai ini kan mulai ya, kalau di Elo, Serayu itu kan mulai banyak orang yang bermain dengan kano atau kayak untuk main di riverboat gitu kan juga banyak. Apakah ke depan mau sekalian itu kan bisa untuk ngeksplor mungkin begitu ya? Mungkin diawali dari Mas Tovan itu rencana ini ya, rencana tahun depan kita nggak tahu, hari ini kita ikutin, besok kan kita punya ide dan rencana, karena ide itu kita selalu ada kalau orang yang kreatif ya, ide besok begini gitu. Oke. Nah, itu kalau kita konsep wisata air itu sebenarnya sudah kita persiapkan. Jadi saya itu di rumah sudah ada beberapa life jacket. Saya karena Black Magma itu kan konsepnya safety,
entah ini nanti kita mau bekerja sama dengan siapa yang punya rafting atau canoeing ya, atau tubing, itu kita sudah sediakan semua. Nah, ini kemarin kita memang rencana kita mau masuk ke tubing. Ke tubing karena untuk ada yang di sungai-sungai kecil itu masih jernih itu. Kita mau rencana masuk ke situ. Kanu itu saya sudah ditawarkan dan saya sudah tertarik sebenarnya, tapi waktu itu keuangan kita belum mampu. Jadi satu kanu itu saya kan ingin ada beberapa ya. Satu kanu itu waktu itu ditawarkan mungkin masih di atas 10 juta. Nah, kemungkinan kalau nanti kita sudah mendapatkan harga yang menarik atau mungkin kita masih bisa apa namanya menyediakan bukan yang baru dulu, kita akan mencoba masuk ke situ. Ya. Canoeing itu memang kita ya seperti yang Om Gorky bilang, kita ini di daerah Indonesia ini dan Jawa Tengah khususnya Magelang sampai ke Solo sampai ke Jogja itu adalah daerah yang dilalui banyak sungai. Nah, dan levelnya juga bermacam-macam ya, ada skalanya. Kalau rafting itu dari 1 sampai 6. Nah, ini satu sungai aja di Magelang Progo itu skalanya bisa menyediakan skala yang rendah sampai yang ekstrim ya, untuk yang kompetisi ya. Nah, itu mungkin di Solo nanti juga bisa diterapkan Om di Bengawan Solo. Siap seperti itu. Gitu Mas Topan. Siap. Semangat selalu. Terima kasih obrolan pagi ini. Semoga Black Magma semakin sukses. Siap Om, sama-sama. Kedepannya itu semakin kita bisa menebarkan dari kerinduan teman-teman yang mau berkegiatan biar termudahkan. Siap. Begitu. Oke Mas Topan, terima kasih. Terima kasih. Selalu semangat. Nah, demikian tadi perbincangan dengan yang mempunyai Black Magma yang dengan jangka waktu 1 tahun bisa sangat luar biasa. Itu. Mudah-mudahan juga nanti di daerah-daerah yang lain timbul Black Magma 1. Kalau di sini kan 1 ya. Mudah-mudahan di Solo ada Black Magma 2, Black Magma 3, Black Magma 4, bahkan sampai ke Indonesia. Itu. Segitu, Bro. Friend. Nah, salah sidik boleh. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Sampai ketemu. Terima kasih.